Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mengadakan pesta besar untuk para kucing kerajaan. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk mengundang semua kucing di kota. Abu Nawas punya rencana lain. Ia mengumumkan bahwa hanya kucing yang bisa menari yang boleh datang ke pesta. Pada hari pesta, semua kucing berbaris di istana, masing-masing dengan langkah kaki yang anggun dan gerakan yang lincah. Raja terkejut melihat betapa banyaknya kucing yang bisa menari dan bertanya kepada Abu Nawas bagaimana ia melakukannya. Dengan senyum nakal, Abu Nawas menjawab, "Mudah saja, Paduka. Saya hanya memainkan musik dan mereka semua mulai menari." Raja tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa Abu Nawas telah memainkan triknya lagi, karena kucing-kucing itu sebenarnya hanya mengejar ekor mereka sendiri. Ketika musik dimainkan, kucing-kucing mulai melompat dan berputar, membuat seluruh istana terbahak-bahak. Raja Harun al-Rashid tidak bisa menahan kegembiraannya dan ikut menari bersama kucing-kucing tersebut. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, telah mengubah pesta yang biasa menjadi sebuah peristiwa yang tak terlupakan. Saat pesta berakhir, Raja Harun al-Rashid memuji Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau memang pandai menghibur hati. Kau telah memberikan kita semua sebuah pelajaran penting, bahwa kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal yang tidak terduga." Abu Nawas hanya tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Kebahagiaan memang bisa datang dari mana saja, bahkan dari kucing yang mengejar ekor mereka sendiri." Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil menghibur raja dan seluruh penghuni istana dengan kecerdasan dan humor yang tak tertandingi. Abu Nawas duduk di sudut ruangan, menikmati secangkir teh hangat, sambil memperhatikan kucing-kucing yang masih bermain riang. Tiba-tiba, seorang pengawal datang menghampiri dengan wajah cemas. "Abu Nawas, ada masalah besar. Kucing-kucing ini, mereka tidak mau pulang. Mereka terlalu senang berada di sini dan menolak meninggalkan istana." "Tenang saja, saudaraku. Aku punya rencana," katanya sambil berdiri dan mengambil seruling bambu dari sakunya. Dengan seruling di tangan, Abu Nawas mulai memainkan melodi yang merdu. Satu persatu, kucing-kucing itu mulai mengikuti irama musik, berjalan keluar dari istana menuju ke taman kerajaan. Raja Harun al-Rashid, yang menyaksikan kejadian itu dari balkonnya, tidak bisa menahan kekagumannya. "Abu Nawas, engkau benar-benar memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah," ujar sang raja dengan senyum. Abu Nawas membungkuk hormat. "Hanya trik kecil, Paduka. Kadang, solusi untuk masalah besar bisa datang dari hal-hal yang sederhana." Dan dengan itu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdikannya, tidak hanya menghibur raja dan penghuni istana, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan kebijaksanaan, setiap masalah dapat diatasi. Kabar tentang pesta kucing yang menakjubkan itu telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Warga kota berkumpul di pasar, berbicara tentang bagaimana Abu Nawas sekali lagi telah menghibur mereka dengan kejenakaannya. Di istana, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau telah membuat sebuah pesta yang akan dikenang selama-lamanya. Aku ingin memberikanmu hadiah. Apa yang kau inginkan?" Abu Nawas menundukkan kepala dan berpikir sejenak. "Yang saya inginkan hanyalah kebahagiaan dan kesejahteraan untuk semua warga kota kita, Paduka," jawabnya dengan tulus. Raja tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, sebagai hadiah untukmu, aku akan memerintahkan pembangunan sumur di setiap sudut kota, agar tidak ada lagi warga yang kekurangan air." Abu Nawas bersyukur,
Dan dengan hati yang gembira, ia berjalan keluar dari istana, menyaksikan warga kota yang bersemangat mendengar tentang hadiah dari raja. Dan sekali lagi, Abu Nawas tidak hanya berhasil menghibur, tetapi juga membawa perubahan nyata yang bermanfaat bagi banyak orang. Pada hari yang cerah, Abu Nawas berjalan menyusuri pasar, sambil mengamati keramaian dan mendengarkan bisikan warga tentang pesta kucing yang telah menjadi legenda. Ia tersenyum, mengetahui bahwa kisah-kisahnya telah memberi warna pada kehidupan mereka. Tiba-tiba, seorang anak kecil mendekati Abu Nawas, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu. "Pak Abu, bisakah Anda menceritakan kisah lain? Kami semua sangat menyukai cerita Anda." Abu Nawas mengangguk dan duduk di tepi sumur yang baru saja dibangun. Anak-anak berkumpul di sekelilingnya, menunggu dengan antusias. "Baiklah, anak-anak," kata Abu Nawas. "Dengarkanlah kisah tentang Abu Nawas dan pohon anggur ajaib." Di sebuah taman kerajaan, tumbuh pohon anggur yang tidak pernah berbuah. Raja Harun al-Rashid memerintahkan Abu Nawas untuk membuat pohon itu berbuah dalam 1 malam, atau ia akan dihukum. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, membawa seekor kambing ke taman dan mengikatnya di dekat pohon anggur. Keesokan harinya, pohon itu penuh dengan buah anggur yang ranum. "Bagaimana mungkin?" tanya anak-anak dengan takjub. Abu Nawas tersenyum. "Kambing itu adalah kambing ajaib yang bisa membuat apa saja berbuah jika diikat di dekatnya," jawabnya. Abu Nawas duduk di sudut ruangan, menikmati secangkir teh hangat, sambil memperhatikan kucing-kucing yang masih bermain riang. Tiba-tiba, seorang pengawal datang menghampiri dengan wajah cemas. "Abu Nawas, ada masalah besar. Kucing-kucing ini, mereka tidak mau pulang. Mereka terlalu senang berada di sini dan menolak meninggalkan istana." "Tenang saja, saudaraku. Aku punya rencana," katanya sambil berdiri dan mengambil seruling bambu dari sakunya. Dengan seruling di tangan, Abu Nawas mulai memainkan melodi yang merdu. Satu persatu, kucing-kucing itu mulai mengikuti irama musik, berjalan keluar dari istana menuju ke taman kerajaan. Raja Harun al-Rashid, yang menyaksikan kejadian itu dari balkonnya, tidak bisa menahan kekagumannya. "Abu Nawas, engkau benar-benar memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah," ujar sang raja dengan senyum. Abu Nawas membungkuk hormat. "Hanya trik kecil, Paduka. Kadang, solusi untuk masalah besar bisa datang dari hal-hal yang sederhana." Dan dengan itu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdikannya, tidak hanya menghibur raja dan penghuni istana, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan kebijaksanaan, setiap masalah dapat diatasi. Ketika musik dimainkan, kucing-kucing mulai melompat dan berputar, membuat seluruh istana terbahak-bahak. Raja Harun al-Rashid tidak bisa menahan kegembiraannya dan ikut menari bersama kucing-kucing tersebut. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, telah mengubah pesta yang biasa menjadi sebuah peristiwa yang tak terlupakan. Saat pesta berakhir, Raja Harun al-Rashid memuji Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau memang pandai menghibur hati. Kau telah memberikan kita semua sebuah pelajaran penting, bahwa kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal yang tidak terduga." Abu Nawas hanya tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Kebahagiaan memang bisa datang dari mana saja, bahkan dari kucing yang mengejar ekor mereka sendiri." Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil menghibur raja dan seluruh penghuni istana dengan kecerdasan dan humor yang tak tertandingi. Kabar tentang pesta kucing yang menakjubkan itu telah menyebar ke seluruh penjuru kota.
warga kota berkumpul di pasar, berbicara tentang bagaimana Abu Nawas sekali lagi telah menghibur mereka dengan kejenakaannya. Di istana, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, engkau telah membuat sebuah pesta yang akan dikenang selama-lamanya. Aku ingin memberikanmu hadiah. Apa yang kau inginkan? Abu Nawas menundukkan kepala dan berpikir sejenak. Yang saya inginkan hanyalah kebahagiaan dan kesejahteraan untuk semua warga kota kita, Paduka, jawabnya dengan tulus. Raja tersenyum dan mengangguk. Baiklah, sebagai hadiah untukmu, aku akan memerintahkan pembangunan sumur di setiap sudut kota, agar tidak ada lagi warga yang kekurangan air. Abu Nawas bersyukur, dan dengan hati yang gembira, ia berjalan keluar dari istana, menyaksikan warga kota yang bersemangat mendengar tentang hadiah dari raja. Dan sekali lagi, Abu Nawas tidak hanya berhasil menghibur, tetapi juga membawa perubahan nyata yang bermanfaat bagi banyak orang. Semoga Anda menikmati kisah ini dan terinspirasi oleh kecerdikan serta kebaikan hati Abu Nawas.